juga masih terus belajar, makanya membiasakan untuk Onyo juga harus lebih berusaha mandiri dan berusaha untuk dia bisa bangkit gitu dalam suasana apapun. Tapi lebih protektif gak sebagai orang tua ke anak-anak sendiri? Enggak lah, cukup memperhatikan dengan cara yang beda gitu. Kan ada beberapa tim yang sudah kita taruh untuk memperhatikan dia, sehingga tidak ada ruang lingkup dia merasa diawasi sekali gitu. Tania sekarang perkembangan udah ya bawel, lagi bawel-bawelnya, lagi seru-serunya, ya lagi ngoceh terus gitu. Udah kalau Talia sendiri seperti apa sekarang? Talia? Kalau Talia Tania itu sedikit berbeda. Kalau Talia tuh seneng banget belajar. Jadi kalau kita kasih games atau kalau kita kasih hadiah pun dia suka yang edukasi gitu. Misalnya memang painting atau memang merapikan atau menyempurnakan gambar gitu. Dia tuh suka yang kayak gitu. Jadi kalau mainan-mainan yang lebih kewanitaan atau masak-masakan dan yang lainnya, ya tidak se-excited dia kayak dapat tantangan untuk ini kita kasih mainan yang bongkar pasang gitu ya. Mainan bongkar pasang untuk membangun sebuah rumah gitu. Nah, dia tuh excited. Tapi kalau untuk mainan-mainan yang seru-seruan kayak Talia, kalau Tania kan boneka, masak-masakan tuh suka. Juga ini ya udah mulai lucu-lucunya kalau misalnya di YouTube ya. Aku lagi ngoceh terus. Tania lagi ngoceh terus. Aku juga bingung, maksudnya dia kan juga usianya masih 2 tahun ya gitu. Cuman karena sekelilingnya rajin banget ngajak ngobrol, jadi ya dia terbiasa untuk ngobrol gitu. Terbawa. Karungin mungkin pengen gak sih maksudnya ingin mengarahkan anak ke dunia entertain juga seperti apa? Kalau tanya aku mah dari dulu aku mah enggak. Kenapa? Dari dulu mah enggak, udah sampai di Onyo aja kalau aku. Emang Gitu. kenapa? Biar ada yang beda lah. Kalau semuanya di dunia entertain ya ntar nggak ada sesuatu cerita yang beda di antara pembicaraan. Kan kepengennya ada yang dokter. Kalau aku nih kepengen ada yang jadi dokter. Kenapa aku bilang kepengen ada yang jadi dokter? Ya biar kita pengen tahu aja yang saya nggak tahu, anak saya yang ceritain. Jadi kedokteran gini loh ayah, gini loh bunda gitu. Jadi seneng gitu. Tapi udah kelihatan gak sih dia kayaknya lagi senang apa gitu kan nyanyi atau Semuanya pada seneng nyanyi, gue bingung jadinya deh. tapi bakat dari mana mungkin bakat dari mana? Iya emaknya kayaknya ya. Cuma kalau Tania lebih ke saya karena ngomong terus. Terus kayak yang apa konten mukbang gitu kayak dia bikin ala-ala mukbang. Hello guys. Iya, halo guys. Jadi kalau dia makan dia yang minta Nia mau halo guys, tapi dia nggak bilang dia mau minta handphone, dia bilangnya Nia mau halo guys. Jadi taruh aja handphone di situ, ya udah dia makan. Dan saya bersyukurnya alhamdulillah Tania nggak sulit untuk makan ya, nggak sulit kan biasanya ada yang sulit untuk makanya banyak yang nanya apa sih resepnya untuk anak-anak, nggak ada ya. Gak pilih-pilih makan berarti juga. Milih, tapi kita tahu bagaimana cara nyelipin makanan yang dia nggak suka. Misalnya dia sayur, dia nggak suka sayur nih, cara itu ya sebenarnya nasi yang udah kita buat itu sudah olahan sayur gitu. Jadi lebih pinter ke bundanya yang lebih pinter ngolahnya makanan. Karupen tadi kan dia suka halo guys, itu dia belajar sendiri atau emang diajarin sama mamanya dan bundanya seperti apa? Lihat sendiri. Kayaknya waktu itu dia ngelihat mungkin kokonya apa bundanya lagi kayak gitu, lagi video kan bundanya kan paling rajin banget dagangan minumannya sendiri kan. Nah terus kokonya juga suka gitu. Kayaknya dari situ dia keterusan. Ikutan. Halo guys, gitu. Ntar, ya dia suka ngaca dia sendiri. Ntar kalau dia lagi nggak mood dia ngerasa pipinya tembem, dia nggak mau video. Tapi dia tetap gitu, dia tetap gitu ya. Ya Talia lebih excited gitu. Kalau Talia tuh kita harus kalau ada tawaran dia di TV kita harus ngobrol dulu sama dia. Ci, ini gini. Kenapa harus kenapa ini? Gitu. Ya kenapa ini ya? Kalau Talia, iya lebih kritis kalau Talia karena ya buat dia dia punya jadwal les, dia punya jadwal ini, terus bagaimana dengan jadwal yang lain? Kalau dari kita it's okay, dia akan nggak apa-apa. Korban gimana sih mungkin mengajarkan anak? Korban sih menerapkan ke anak tuh gimana sih hidup sederhana meski punya segalanya atau gimana sih?
nggak ada yang diterapin. Gue mah pokoknya gue untuk anak dan istri gue menjadi apa yang gue mau aja gitu, dan apa yang mereka suka ya. Mengajarkan ke mereka itu adalah ya harus menjadi apa adanya gitu, dan mereka harus melewati proses. Kan banyak ya, yang kemarin saya beli rumah-rumah kardusan tuh ya kan. Jadi itu gunanya bagaimana ketika mereka mau mainannya bagus, mereka harus belajar menghias, mewarnai, perpaduan warnanya. Jadi ya ada, kalau Thalia itu pasti nanya, kalau Ai ketemu warna merah ketemu sama warna ini bagus nggak ya, 11 begitu. Kalau Tanianya mah asik aja, dia asik gitu. Ya beda-beda. Cuman kalau saya dari sisi mengajarkan anak, hanya menjelaskan, tidak mengajarkan. Saya tidak mau anak saya menjadi seperti apa yang saya mau gitu. Biarkan apa yang dia mau, dan kita tinggal mengarahkan. Kalau dia tidak boleh ego di saat kita yang seperti ini. Tapi kalau kita udah tahu ada fase di mana dia ada di lingkungan yang tidak dihargai, ada di lingkungan yang tidak dihormatin, ya kita harus tarik perlahan. Kalau mungkin siapa sih yang di antara mereka yang paling deket banget sama kakak? Paling manja. Paling manja juga. Yang paling manja? Ke kakak sendiri. Beda-beda. Kalau Onyo manja banget. Tapi ketika dia lagi menjadi kakak untuk adiknya, dia bisa cool banget. Thalia kalau tidur yang masih mesti didongengin. Kalau Tania enggak, dia cuek. Kalau Thalia yang masih pakai metode didongengin. Dongengin, pokoknya gue udah habis cerita deh. Dari kelinci dimakan harimau lah, dari harimau diuber sama macan. Udah habis deh gue, sampai burung elang. Oh banyak deh gue udah banyak cerita deh. Kalau cerita malam tapi gini, apalagi yang gue cerita ya, sampai dolphin tenggelam. Dia kan di laut, mana tenggelam ya. Jadi gue udah gak habis cerita. Tapi karena dia kepingin mendengarkan cerita, jadi ya saya akhirnya terpacu. Apalagi nih yang gue kasih cerita ke dia ya, apalagi nih ya. Koriban mungkin suka lihat kalau Onyo sama Thalia tuh selalu menyempatkan waktu untuk ngobrol berdua di setiap harinya. Itu buat komunikasi gimana sih? Membiasakan ketika mereka itu harus punya komunikasi antara kakak dan adik. Karena saya membiasakan kalau ya sama istri, sama yang lain juga membiasakan untuk komunikasi. Kenapa pentingnya komunikasi? Dari komunikasi kita tahu bagaimana suasana kita yang sebenarnya. Dari komunikasi kita tahu bagaimana suasana hati adik kita gimana. Jadi aku suka dapat bocoran dari Onyo. Cici lagi bete karena ini. Atau enggak, Onyo lagi kenapa, Cici kasih tahu. Ayah tahu enggak? Dibocorin juga sama dia. Gitu. Jadi enggak ada rahasia di antara mereka. Onyo akan ngebocorin apa yang Cici ngomongin, Cici juga akan ngebocorin. Tapi ketika Onyo terlalu sibuk, Cici akan tegur. You sibuk ya, sampai you nggak sapa Ai. Gitu. Atau enggak Cici juga sibuk. Kalau dia lagi sibuk, oh Ci, you sibuk ya, you udah lupa sama kokol you ya. Sorry Onyo gitu. Jadi sweet moment dari mereka itu tidak dibentuk, tapi emang mereka yang mau. Dan saling cerita, saling terbuka antara Onyo dengan Cici, Cici dengan Onyo gitu. Tapi yang paling sulit Onyo, karena dia ketika Cici lagi berantem sama Tania, dia harus pilih siapa. Suka Gitu. cemburuan juga nggak? Oh cemburu. Apalagi kalau Tania lagi digendong sama Onyo, wah Cici bisa jealous. Tapi Onyo pinter, dia gendong dulu Tanianya, habis itu dia tenangkan Thalianya gitu. Tapi udah pasti dia akan bingung kan, ke distract gitu. Makanya Tania kalau Onyo udah bilang tidak, dia taruh. Mungkin kan Onyo udah deket ya, mungkin ada udah mulai suka sama cewek atau seperti apa? Siapa? Onyo? Lebih protektif sebagai Kalau kagum ya, tapi kalau suka sama wanita ya pasti ada. Tapi kalau untuk lebih yang lain, kalau saya sih lebih kasih kepercayaan sama anak lah ya gitu. Karena dia juga usianya sudah 16 mau masuk 17 nih, tahun depan nggak kerasa. Ya ada saatnya kita mengedukasi atau menjelaskan sama dia dengan cara yang berbeda. Saya pernah ada di fase usia itu, jadi saya harus menjelaskan, oh ini oke loh, oh ini enggak loh, oh ini boleh loh, oh ini enggak. Dan anak-anak ini, Onyo dan Thalia sangat mengerti gitu.
dan Onyo siapapun yang dia deket atau teman-temannya dia pasti kenalin ke adik-adiknya. Cici juga gitu, kalau ada teman-teman sekolahnya yang main ke rumah, dia pasti kenalin, ini koko aku gitu. Jadi kalau kokonya bete sama temennya atau apa dia mungkin tahu. Tapi suka curhat juga nggak sih kok? Apa? Suka curhat misalnya aku Enggak. di ini sebenarnya Enggak, kalau Onyo sama sekali enggak. Lebih tertutup. Lebih kehidupan pribadi dia lebih ke bundanya ya. Oh, lebih ke Dia lebih cerita karena dia tahu ayahnya hanya ingin ya sekolah gitu, sekolah yang benar, karir yang bagus. Ya kalau secara karir juga kan belum begitu kuat gitu. Dia juga masih terus belajar. Makanya membiasakan untuk Onyo juga harus lebih berusaha mandiri dan berusaha untuk dia bisa bangkit gitu dalam suasana apapun. Tapi lebih protektif gak sebagai orang tua gitu ke anak-anak sendiri? Enggak lah. Cukup memperhatikan dengan cara yang beda gitu. Kan ada beberapa tim yang sudah kita taruh untuk memperhatikan dia sehingga tidak ada ruang lingkup dia merasa diawasi sekali gitu. Jadi siapapun tim yang bertugas untuk mengawasi dia, ya itu sudah pasti mereka punya laporan timnya sendiri. Katanya sampai mereka dibuntuti gitu, katanya si Onyo dijagain sampai 10 orang karyawan. Enggak, Itu ya, gimana sih? ya tim dia nyanyi kan banyak. Tim dia nyanyi kan banyak, nggak sampai selebay itu. Tim dia nyanyi banyak gitu. Cuman semua tim itu tidak berasa seperti bekerja, seperti ya kayak dia berteman aja. Jadi membuat Onyonya juga nyaman, membuat Onyonya tidak merasa dia, gua harus gini nih, oh gua harus gini nih gitu. Enggak. Jadi ya ngobrol aja sama orang-orang yang baik itu tim wardrobe-nya, soundman-nya, roadman-nya gitu. Manajernya tidak ada jarak. Tapi itu bukan utusannya Koko mungkin untuk menjaga Onyo Bukan saat utusan lah mendekat. istilahnya, namanya orang kerja ya. Jadi ya Kan karena kemarin dekat sama cewek sampai diikutin sama timnya gitu. Karena utusan Koko mungkin itu seperti apa? enggak. Kalau saya itu tidak sampai seprotek itu gitu. Cuman kalau ada sesuatu mungkin kalau dia besar nanti ya, ketika ada satu tingkah lakunya yang mulai berubah atau aneh ya mungkin kita bisa cari tahu dengan cara yang berbeda gitu. Tapi kalau sekarang ini kan ya dia sekolahnya di rumah, semua berkegiatan di rumah. Dia mau olahraga cuma pindah ruangan, dia mau latihan dance beda ruangan, dia mau latihan vokal dia udah ya ruang lingkupnya semua udah bisa saya pantau lewat CCTV gitu. Dan kebetulan kan CCTV yang saya pasang di handphone ini kan semuanya bisa ngomong lewat handphone kan. Kenapa di situ? Ayo balik. Jadi saya bisa tahu mereka lagi di mana jam segini gitu. Kok kalau yang soal ini kok yang Igun yang Ya. penipuan Belum bisa banyak bicara Mas karena belum ketemu kan. Igun juga belum keluar karantina kan. Jadi saya belum bisa banyak bicara, cuman menjelaskan adalah tidak ada apapun tidak benar itu dari pihak Ivan Gunawan dan yang lainnya. Selebihnya belum ada pembicaraan. Tapi Koko sendiri mencari ini ya. Tapi Enggak, kan? katanya korbannya Ya pengen ketemu sama korbannya aja. Pengen ketemu aja gitu. Pengen kayak ngasih sesuatu atau gimana sih Kok? Ya nanti aja lah diomongin. Gitu Oh, nanti. mungkin yang viral nih katanya ngasih uang belanja ke istri 40 juta gitu. Dan itu dianggap sederhana oleh Koko. Mungkin Iya, itu Apa sih? uang belanja ke istri 40 juta. Gimana tanggapannya mungkin kan viral? memang seperti itu kok, mungkin boleh diceritakan. Enggak, kapan gua ngomong gitu? Ada di vlognya Aluna sama Aluna Maya. Udah mah, Luna udah Maya, lama. Luna Maya, iya. Iya, mungkin gimana? Udah lama, udah naik malah. Oh, berarti uang belanjanya naik kok ya? Enggak, gini. Kalau istriku itu kan lebih ke belanja dalam waktu kurun 1 bulan, ya kan? Dan belanjanya itu kan kalau sayuran kan per 3 hari, dia nggak mau lebih. Sayuran juga sayuran yang gampang layu juga yang tidak mungkin ditaruh lama. Jadi yang gampang layu yang akan dimasak langsung, yang bisa bertahan 3 hari. Ya saya belum pernah sih ceritain ada bukunya dia tuh tentang buku makanan itu menunya dia semua. Jadi ya daripada transfer lebih baik langsung kirim 1 bulan untuk belanja. Kan yang ada di rumah yang kerja juga banyak, istri juga kan sekali masak buat di depan sama yang di belakang kan. Jadi beda, yang di belakang kadang request ikan, kadang request ini gitu, saking seneng masakannya si bundanya gitu. Tapi Bunda tipe orang yang suka belanja juga gitu. Suka apa? Dia jarang belanja gitu sampai kok. Kalau ke pasar kalau nggak ditarik pulang nggak pulang mbak. Pasar Enggak, kalau ke mall tradisional ya. Mau pasar tradisional, mau supermarket, Kalau mall Yang gitu. berhubungan dengan dapur ya. berhubungan dengan dapur gitu, dia nggak akan pulang. Kalau nggak ditarik, capek ya gitu.
tunggu aja di mobil gitu. Jadi dia kalau ke pasar tuh menurut dia ya mumpung lagi ke pasar, jadi dia ambilin yang menurut dia gampang habis di rumah. Tapi kalau ke mall gitu, ke mall kayak beli baju atau tas. Kalau belanja di supermarket mall, hitungan mbak, dia ini kalau gue di pasar gue dapat sekian nih, ini gitu. Jadi padahal beda 2.000 doang, dia bisa. Tapi kalau 2.000 dikali 10, gitu. Ya elah. Jadi dia bisa nggak jadi beli, karena dia udah tahu harga yang di pasarnya berapa gitu. Jadi yang menurut dia di pasar nggak ada, udah deh ini gue beli. Tapi kalau yang di pasar ada, dia mau nahan itu buat besok pagi dia baru ke pasar. Pokoknya kalau untuk perlengkapan dapur dia udah paling komplit gitu. Kalau untuk disuruh shopping sampai sekarang ini dia beli tas, beli sepatu sih kalau gua nggak suruh dia mah kagak beli. oh gitu. Kagak beli, itu aja yang dipakai, itu aja yang dipakai. Sampai greget nggak sih? Makanya di dapur ya. Iya, nah kalau daster berjenis-jenis tuh dia banyak. Suka Berjenis-jenis ngoleksi banyak. daster. Apa? Suka ngoleksi daster. Dia ngoleksi daster, dia dagang daster sendiri. Tapi kalau dia punya banyak waktu dia langsung dagang. Dia dagang sendiri, dia ini sendiri gitu. Jadi dia punya sesuatu yang menurut dia apa yang dia suka itu yang dia kerjakan. Kok memang punya kartu kredit unlimited ya kok? Kak, dagang daster kan. Dagang daster kan udah lama sebenarnya. Cuman karena nggak diseriusi secara bener ya, pokoknya intinya kalau yang orang mau cari dasternya Sarwenda ya udah ada IG-nya sendiri, udah ada ininya sendiri. Tapi kalau untuk dijual dalam skala besar ya enggak lah, karena semuanya masih dia kerjakan sendiri sama adiknya kan. Kak, mungkin emang punya kartu kredit unlimited tapi nggak pernah dipakai. Memang sosoknya Kak Wenda ini sederhana dan hemat banget atau gimana sih? Enggak, takutnya kan dia ada apa-apa atau saya lagi di mana misalnya harus masuk rumah sakit kan, kadang-kadang kan kita harus yang ada asuransi, tapi kan kadang kalau amit-amit sih kalau malam ada apa-apa minimal dia pegang gitu. Jadi kalau dibilang kagak belanja ya emang orangnya kagak itu. Tapi kalau cemilan nih, snack jadul orang lain ya, snack jadul atau snack Jepang, Korea itu dia lebih seneng gitu. Lebih ke makanan berarti ya. Makanan aja pokoknya semua. Tapi untuk Kalau dia kebutuhan cemilan dapur, apa Untuk kebutuhan dapur itu emang dicatat atau kayak sesuai kebutuhan aja atau gimana? kemauan dia aja kalau kebutuhan dapur mah. Mungkin yang orang nggak tahu tentang Sarwenda apa sih? Orang yang nggak tahu tentang kayaknya tahu ya, nggak ada yang nggak tahu ya, apalagi ya. Sosoknya yang sederhana ya Kak? Yang bikin Kokot makin cinta gitu. Ya kalau nggak cinta mah nggak mungkin sampai sekarang ya. Cuman ya karena ya dia rumahan banget gitu. Jadi kalau yang paling sulit itu adalah kalau dia kayak muncul gini nih. Kalau nggak saya ngomongin dari jauh-jauh hari dia nggak mau. Atau mungkin Kak suka jajan di Kayak pasar sendiri nongkrong makan. enggak. Kalau di pasar dia pasti sekalian. Kalau dia ke pasar yang dia belanja dia udah punya langganan mie ayam sendiri, langganan soto ayam sendiri itu udah ada. Jadi dia udah punya bayangan sendiri gitu. Tapi kalau syuting itu dia memang harus ada, kita harus ngomong dulu ke dia. Minggu depan ada, kamu mau diundang ini. Dia itu nggak bisa mendadak besok datang ya, nggak bisa, karena menurut dia kalau dia datang kayak gini nih berarti kan dia harus ninggalin jam tidurnya anak nih, dia harus gini. Oh berarti gue harus siapin dulu nih kalau anak gue bangun. Jadi dia mesti Banyak ada prepare. pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kalau misalnya nanti ditinggal, kalau Iya. acara itu ditinggal lama seperti apa anak-anak? Belum tahu nih, ini akan menjadi yang pertama Pertama kali gitu. Pertama kali gitu ya. Kakak mungkin apa yang bikin terkagum-kagum melihat Kak Wenda, mungkin setiap harinya ada aja yang bikin kagum. Oh istri gue gini, apa sih Kak? Ya kagumnya adalah dia nggak lelah ya untuk mendengarkan cerita saya gitu, yang kadang ada dropnya, ada sedihnya, ada ininya. Jadi dia selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menjadi orang yang bisa menempati di mana saatnya dia masuk untuk bicara, mana yang dia rasa tidak perlu dia ceritakan gitu. Pengertian banget. Iya, untuk pengertian udah porsi yang pas gitu. Udah porsi yang pas. Nah, satu lagi tuh adik yang tadi mau selamat gimana Pak? Kakak sebenarnya supportnya sudah apa sih? Kalau gue mah yang penting selama dia udah mantep mah lakuin aja. Ya kalau dia nggak mendadak ya bisa gue dateng. Ya kalau dia mendadak ya gue kan harus kaliin dulu kerja di Jakarta berapa dong nih hilangnya ya kan. Ini di kantor gue juga gue ada hitungan. Nggak nutup. Mungkin selalu mengabadikan momen kayak kemarin Ya. Halloween selalu foto gitu. Memang suka begitu nggak sih? Bini gue itu. Oh gitu. Bini gue mah nggak usah dibawa shopping, nggak usah dibawa apa. Lu kasih fotografer sama orang hairdo,
Oh, dia bisa di bawah pohon dia foto, di tangga dia foto, di mana aja dia foto. Jadi kalau ada fotografer sama orang herdu dia hidup nyaman senyaman-nyamannya. Jadi kalau mau yang aku kesana dulu ya oke, dia foto aja nggak kelar-kelar. Sampai gue pulang lagi dia masih foto. Dia banyak gitu ya. Dia suka foto gitu. Jadi ya gue rasa ya hal yang bisa menyenangkan dia gitu. Kita harus foto keluarga ya foto ini. Ya lu lihat aja gue sampai foto-foto hantu. Sampai gue kayak gitu apa? Semua Sarwenda. Selanjutnya Kalau mau foto. apa lagi? Natal? Gua Natal ya. Pasti ada. Dia ntar lihat aja tanggal 10 dari calling sama dia. Kemarin yang kata adik mau ngelamar. Ya. Itu emang benar mau ngelamar di Italia atau seperti apa sih Niko? Enggak, dia kan ngomongnya Italia itu keren ya. Dia kan suka sesuatu yang spooky gitu. Waktu kemarin kita terakhir ke Italia nih sebelum pandemi nih, kan negara terakhir yang kita kunjungi nih Italia kan nih. Terus ih keren ya ini, ih bagus ya ini. Wah ini kalau ngelamar di sini nih ya, pernikahannya di sini nih ya gitu. Ya namanya anak-anak muda punya angan-angan kan. Jadi kalau saya cuma bilang begini, lu mau punya duit, mau kemana pun juga lo bisa. Tapi yang paling penting adalah mantepin hati dulu gitu. Suka ngasih wejangan nggak sih Kak? Apa? Ngasih wejangan mungkin untuk adik kan Koko udah berpengalaman juga. Oh dia mah udah pengang kupingnya. Kalau saya mah karena saya udah yatim piatu kan Mbak, jadinya saya harus jelaskan ke dia kan ada ibu kita yang membesarkan kita juga ada Ibu Dita yang ya menjadi apa ya saran untuk anak-anak seusia Jordi ini sehingga keputusan menikah itu bukan menjadi keputusan yang akhir tapi adalah awal dalam sebuah perjalanan cinta. Jadi harus benar-benar komit dengan sikap dan yang lainnya. Ini bakal dalam waktu dekat ini atau gimana? Mungkin ada curhat gitu? Belum ya, belum. Mungkin melihat mereka berdua nih, bukan mereka berdua. Gak tahu deh kalau tiba-tiba ada kunjungan ke Italia ini gue juga curiga nih kalau dia ngarang-ngarahin nih. Dari listnya sih Italia belum tahu nih ya kemana ya. Gitu Ibu ya. ada rencana liburan tahun baru kita? Tahun baru. Belum, gue cuman dapat libur sampai tanggal 2, tanggal 3 udah kerja lagi. Jadi kayaknya enggak deh. Kok mungkin nih melihat hubungan mereka berdua sendiri dari Koko sendiri seperti apa? Supportnya atau Lancar lah pokoknya pacaran yang saling dukung gitu. Ya.